Chapter 1671, The Trinonaris Sages Puzzle. Semua orang mengembalikan harapan asli mereka untuk Yan Qingsang. Dia hanyalah karakter 2 bit di House Yan. Tidak perlu memberinya banyak perhatian. Setelah setiap pertanyaan, Zijumin diam-diam memusatkan perhatiannya pada Yan Qingsang. Ketika pemuda itu gagal menjawab berkali-kali, dia merasa agak kecewa. Dia pikir ada peluang untuk menggali Pildao Genius. Mungkin pemuda benar-benar beruntung. Xiao Ying sangat senang dengan kinerja Yan Qingsang yang sekarang suram. Rumah House sampah hanyalah sampah. Dia beruntung pada jawaban sebelumnya, tetapi dia layu sekarang. Yan Qingsang hanya seekor semut, jadi aku kira itu tidak mudah baginya untuk membuat pertunjukan yang dia lakukan di awal. Senang dia tahu tempatnya, Huff. Dia tidak punya keinginan untuk melihat Yan Qingsang tampil dengan tingkat keunggulan apapun. Mereka sekarang pada pertanyaan ke-7. Strategi Jiang Chen untuk bermain mati tidak pernah berubah. Jika Yan Qingsang terlalu mencolok dalam kompetisi dan mengumpulkan perhatian yang tidak diinginkan, itu akan menjadi hal yang sangat buruk. Temannya membutuhkan waktu keluar dari pusat perhatian untuk menenangkan diri. Diperlukan beberapa akselerasi terbalik. Itu pada akhirnya merupakan kerugian bagi Yan Qingsang untuk menarik perhatian dari luar. Keheningan Jiang Chen untuk 5 pertanyaan berturut-turut membuat jenius Yan cemas, tetapi pria muda itu sebagian besar tak berdaya tentang perselingkuhan. Tidak ada reaksi untuk pertanyaan ke-8 juga. Sekarang Jade Lake Sekte telah menjawab 3 pertanyaan dengan benar, mereka mendapatkan 30 poin, melampaui House Yan sebagai tempat pertama saat ini. House Feng, House Beigong, dan Starlight Sekte telah berhasil menjawab 1 pertanyaan masing-masing. House Yan berada di posisi kedua dengan 20 poin. Tidak ada yang terkejut ketika Jade Lake Sek memimpin. Sekte ini memiliki dasar Pildao yang dalam. Tampaknya Yan Qingsang telah menabrak jawaban yang benar 2 kali berturut-turut, tetapi dia tidak punya apa-apa lagi untuk ditunjukkan setelah itu. Akhirnya, House Yan bersikap seperti yang diharapkan semua orang. Bukankah ini kecepatan mereka yang sebenarnya? Suasana hati Yan Jinan mulai cerah sekali lagi. Dia menatap Yan Qingsang dengan mengejek. Sepertinya keberuntunganmu sudah habis, Qingsang, dia tersenyum. Aku senang kamu tidak berhasil menipu aku untuk mengeluarkan batu. Yan Qingsang melotot ke belakang dengan memutar matanya. Aku bisa melakukan apapun yang aku inginkan karena aku punya uang. Kamu berdua tidak berguna dan miskin. Apa yang bisa kamu lakukan selain membuat komentar sinis? Tidak berharga. Dia tidak menghindar untuk Yan Jinan. Yan Zhenhuai mengerutkan alisnya juga. Diam, Jinan. Reputasi dan nama rumah dipertaruhkan, dan satu-satunya hal di pikiran kamu yang mengolok-olok orang lain. Petik 2. Yan Jinan bermain tidak bersalah. Aku hanya berpikir Yan Qingsang bersikap jahat sejak awal, Brother Zhenhuai. Dia sengaja ingin menyeret kita ke dalamnya untuk menipu batu kita. Petik 2. Begitu, apakah kamu memasukkannya? Yan Zhenhuai balas dengan dingin. Yan Jinan tidak mengatakan apa-apa tentang itu. Jika tidak, diamlah dan perhatikan. Bahkan jika kamu tidak ingin bersorak untuk rumah, kamu tidak harus kehilangan muka dengan berperilaku seperti ini. Yan Zhenhuai benar-benar kecewa dengan Yan Jinan. Bagaimana orang seperti itu bisa dihitung di antara para jenius rumah? Secara internal, ia mencoret nama Yan Jinan dari daftar calon keluarga. Cukup, semuanya, harap diam. Ini pertanyaan ke-9. Ini adalah pertanyaan tentang kombinasi ramuan roh. Kami akan menyediakan 27 jenis ramuan roh. Kamu dapat menggabungkan jumlah mereka sesuka kamu. Jika kamu dapat membuat 3 resep, kamu dapat mengangkat tangan untuk menjawab. Petik 2. Gambar 27 ramuan roh muncul di hadapan hadirin. Jiang Chen menyapu matanya. Otaknya menghitung semua kemungkinan dengan langkah cepat dan dengan cepat menemukan apa yang ia cari. Namun, dia menoleh ke Yan Zhenhuai kali ini. Brother Zhenhuai, angkat tangan untuk menjawab. Aku akan menjawabnya. Menurut aturan, hanya 2 yang diizinkan mengangkat tangan dari masing-masing fraksi, tetapi jawaban yang sebenarnya bisa diberikan oleh siapapun yang hadir. Yan Zhenhuai berkedip, tetapi mengangkat tangannya tanpa ragu-ragu saat melihat sikap serius Jiang Chen. Jiang Chen ingin menjawab sendiri agar tidak menjual Yan Qingsang. Jika Yan Qingsang menjawab pertanyaan ini, penampilannya akan terlalu luar biasa untuk diabaikan. Lebih baik dia mengambil kritik untuk yang ini. Kecepatan Yan Zhenhuai mengangkat tangannya membantah harapan orang lain. Sisa dari kerumunan masih dalam penelitian serius,
berusaha untuk membuat resep pertama mereka. Apakah anggota House Yan akan benar-benar menentang harapan hari ini? Zijumin melirik Yan Zhenhuai dengan kejutan ringan. Jenius ini belum pergi ke festival batu giok kuno. Dengan demikian, tidak ada warisan untuk menjelaskan keterampilan potensinya. Apakah dia memecahkan pertanyaan sulit ini secepat itu? Jika dia mengandalkan kekuatannya sendiri, maka talenta daupilnya memang menakutkan. Yan Zhenhuai tersenyum dengan tenang di bawah tatapan kolektif kerumunan. Aku mengangkat tangan aku, tetapi Broter Cao Yuan di sini akan menjawab. Ayo, Broter Cao Yuan. Dia sedikit memiringkan kepalanya ke arah Jiang Chen. Jiang Chen berdiri dengan senyumnya sendiri. Tuan Ziju, ia menepuk tangan, pertanyaan ini adalah teka-teki terkenal dari zaman kuno. Namanya adalah puzzle Sage Trinonari. Petik 2. Oh, mata Zijumin bersinar. Bagaimana kamu tahu ini? Pil abadi diguncang secara internal. Sejujurnya, dia belum pernah mendengar nama itu sebelumnya. Dia hanya melihat potongan-potongan deskripsi di sebuah buku tebal kuno, khususnya yang berkaitan dengan pemikiran orang lain pada ruang kerjanya. Teka-teki itu sangat sulit, dan Zijumin menganggap mustahil bagi siapapun untuk menjawabnya. Dia telah mengajukan sebagian besar untuk menguji air. Namun, pemuda ini mengatakan nama teka-teki itu dengan segera. Bisakah kamu memberikan 3 resep pil pertanyaan yang diajukan? Kata Zijumin. Jika 3, mereka yang dasar. Pil Sumeru, pil Windgrass, pil Aroma Valet, ini cukup mudah disempurnakan. Silakan tinjau mereka, Senior Ziju. Petik 2. Zijumin menarik napas tajam. 3 pil yang disebutkan hanyalah kombinasi dasar dalam puzzle Sage Trinonari. Dalam fragmen yang dibaca Zijumin, hanya 5 kombinasi yang telah direkam. Tetapi nada suara pemuda itu membuat angka yang sebenarnya terdengar jauh lebih besar dari itu. Pil Sultan merenung sejenak, lalu mengangguk sedikit. 3 resepmu benar. Di mana kamu mengetahui tentang puzzle Sages ini, jika aku boleh bertanya? Petik 2. Jiang Chen tersenyum dengan mudah. Warisan leluhur aku agak terkait dengan pil Dao. Keluarga aku telah meneliti teka-teki sastra Tritunggal selama beberapa generasi. Sama seperti namanya, ada 27 kombinasi semuanya. Petik 2. Zijumin lumpuh karena kaget. 27 kombinasi. Ini di luar kemampuannya. Sebagai pil abadi, ia adalah salah satu otoritas terkemuka Dao Pil di Pulau Myriad Abyss. Tapi dia belum pernah mendengar hal seperti itu. 27 ramuan roh bisa membuat 27 pil. Apakah teka-teki ini benar-benar rumit? Apakah kata-kata kamu benar? Zijumin menatap Jiang Chen. Tentu saja, Jiang Chen tersenyum. Tapi sepertinya kita keluar topik. Pertanyaan 9 hanya menanyakan 3 resep itu. Petik 2. Dia bisa dengan jelas melihat minat Zijumin pada puzzle. Kemungkinan pria yang lebih tua itu tidak tahu banyak tentang itu. Reaksinya tidak akan seperti ini jika tidak. Jawabanmu lebih dari baik, teman mudaku. Pertanyaan lain di luar kontes. Dari mana datangnya puzzle Sage Trinitas? Zijumin bertahan tanpa malu-malu. Legenda mengatakan bahwa teka-teki itu diciptakan oleh seorang penguasa kuno selama beberapa abad. 27 ramuan roh dapat dikombinasikan menjadi 27 jenis pil. Rupanya, tidak ada yang memecahkan rekor itu sejak itu. Jika seseorang dapat menemukan ke-80, ia pasti akan meninggalkan namanya dalam sejarah. Petik 2. Di pesawat surga, teka-teki ini agak terkenal. Jika hanya ada desas-desus dan fragmen di benua ilahi Abyss, itu berarti benua itu tingkat yang jauh lebih rendah daripada pesawat surga. Para jenius faksi lain bingung dengan kefasihan Jiang Chen. Dan dari mana asal orang ini? Sejak kapan House Yan memiliki seseorang seperti ini? Mereka bahkan tidak pernah mendengar tentang seseorang bernama Cao Yuan. Tetapi penampilan dan kata-katanya menandai dirinya sebagai seseorang yang luar biasa. Beasiswa dan sikapnya sangat membedakannya. Apakah ini kebangkitan lawan yang sulit? Semua orang tiba-tiba menyadari bahwa skor House Yan telah naik sekali lagi. Itu di tempat pertama di sepanjang Danau Sekte Jade sekarang, kedua faksi memiliki masing-masing 30 poin. Sepertinya mereka mendiskontokan House Yan sebelum waktunya dengan kesunyian Yan Qingsang. Meskipun masih belum mengintip Yan Qingsang, Cao Yuan ini datang entah dari mana untuk mendapatkan 10 poin lagi. House Yan bisa berakhir di posisi 3. Rumah itu mungkin tidak akan mendapatkan tempat pertama, bagaimanapun juga ada Sekte Danau Giok, tetapi mengalahkan faksi lain sepertinya tidak mungkin.
Hampir setengah dari pertanyaan itu dilakukan. Hao Xian memimpin dengan selisih yang cukup besar. Beberapa faksi belum mendapatkan poin sama sekali. Zi Jumin menganggap Jiang Chen berpikir sejenak sebelum mengangguk ringan. Terima kasih sudah berbagi, teman kecil. Jika aku boleh, aku ingin berkonsultasi dengan kamu tentang hal ini sesudahnya. Petik 2. Kata, berkonsultasi, dari Zi Jumin mengejutkan penonton kolektifnya. Para jenius lainnya melirik Jiang Chen, tidak mampu memproses apa yang baru saja mereka saksikan. Xiao Ying adalah salah satu dari sedikit yang meneliti Jiang Chen paling dekat. Jelas, penampilannya menggelitik keingintahuan gadis itu. Jiang Chen melengkungkan bibirnya, lalu kembali ke tempat duduknya. Yan Zhenhuai sangat senang dengan peningkatan poin Hao Xian. Yan Qingsang juga nyengir. Dia sama sekali tidak kesal dengan pertunjukan keterampilan Jiang Chen. Dia bisa menebak dengan mudah bahwa saudara Zhao Yuan telah melakukannya untuk melindunginya. Chapter 1672, Fierce Contention. Ketika Jiang Chen duduk kembali, dia merasakan perhatian terpadu dari beberapa front berkonsentrasi pada Hao Xian sekali lagi. Faksi-faksi yang tidak terlalu memikirkan rumah sedang mempertimbangkannya dengan mata waspada untuk kedua kalinya. Danau Jade Sekte telah berjalan dengan kecepatannya sendiri sebelumnya, tetapi anggotanya jelas bermasalah sekarang. Mereka melirik ke arah Hao Xian dengan beberapa keteraturan dari waktu ke waktu. Jiang Chen tahu bahwa berbohong sebelumnya telah memberinya penangguhan hukuman singkat. Itu tidak akan mudah untuk membodohi lawan mereka lagi. Sekarang Hao Xian memiliki 30 poin, faksi lain akan melihatnya sebagai saingan untuk dilampaui terlepas dari usahanya. Namun, itu bukan perkembangan yang mengkhawatirkan. Selama mereka berjalan sesuai rencana dengan tempo yang baik, segalanya akan tetap terkendali. Sebagai kuda hitam dari kompetisi, Hao Xian mau tidak mau menjadi fokus perhatian. Tanpa partisipasi aktif Jiang Chen, mereka tidak memiliki keuntungan dalam pertanyaan selanjutnya. Karena dia ingin menahan momentum mereka, Yan Zhenhuai dan Yan Qingsang terpaksa melawan para jenius pil dengan buruk. Setiap kali mereka memiliki firasat tentang apa jawaban itu, yang lain sudah sering mengambilnya. 16 pertanyaan datang dan pergi. Jiang Chen hanya bertindak sekali lagi setelah ke-9. Hao Xian sekarang berdiri di 40 poin. Jade Lake Sekte di sisi lain, telah mencapai 50 poin dalam upaya berani untuk meraih kemenangan. Keduanya adalah yang terdepan dalam kompetisi. Total ketiga tertinggi di antara faksi lain memiliki paling banyak 20 poin. Tampaknya cukup sulit bagi orang lain untuk memperebutkan posisi salah satu partai terkemuka. Hanya 4 pertanyaan yang tersisa. Sudah waktunya bagi Jiang Chen untuk melakukan serangan balik pada jam ke-11. Zi Jumin sedikit terkejut dengan kinerja Hao Xian yang tidak bersemangat. Dia agak curiga, mengingat kemampuan mereka sebelum sekarang, skor mereka seharusnya jauh lebih tinggi. Apakah mereka menyembunyikan kekuatan mereka? Dia sendiri dengan cepat takut oleh pikiran yang berkelip di benaknya. Bukankah Hao Xian identik dengan biasa-biasa saja beberapa saat yang lalu? Kenapa dia pikir itu menyembunyikan kemampuannya? Pertanyaan 17 adalah tentang api yang digunakan untuk menyuling pil, Zi Jumin melanjutkan. Jiang Chen berkedip tanpa ragu. Yan Qingsang mengangkat tangannya secara instan. Karena sudah lama sejak dia melakukannya, semua orang berkedip juga. Setiap kali Yan Qingsang mengangkat tangannya seperti ini, jawabannya umumnya membawa banyak kepastian di baliknya. Kepastian yang diberikan Jiang Chen kepadanya, tentu saja. Ketika dia dengan bersih memberikan jawaban yang benar sekali lagi, Zi Jumin merenungkannya dengan serius, lalu berbalik ke Jiang Chen, lalu ke Yan Zhenhuai. Pemuda Hao Xian benar-benar berpura-pura keluar dari elemen mereka. Salah satunya harus menjadi ahli pil Dao. Tapi yang mana dari ketiganya? Yan Zhenhuai adalah kandidat yang paling mungkin, kemudian pemuda bernama Zhao Yuan. Yan Qingsang adalah yang paling tidak mungkin. Tentu saja, ada kemungkinan lain juga. Jika batu giok kuno yang Yan Qingsang gali di Blue Smoke sangat berharga dan berisi warisan di luar Kaisar Pil, maka Zi Jumin tidak tahu alasan sebenarnya. Namun, dia yakin bahwa Hao Xian telah menyembunyikan kekuatannya sendiri. Itu menunjukkan sisa-sisa kemampuan sebenarnya hanya sekarang. Hanya 3 pertanyaan yang tersisa. Hao Xian dan Jade Lake Sekte diikat masing-masing 50 poin. Di antara faksi yang tersisa, 2 berada di 20. 3 lagi di 10, dan 2 tidak mendapat poin sama sekali. Tempat pertama bukan satu-satunya posisi dalam bahaya, tempat ketiga tampak agak tidak pasti juga.
Tidak mungkin bagi faksi lain untuk mengejar ketinggalan, dan banyak yang mulai menyesal telah berpartisipasi di tempat pertama. Beberapa mengutuk Hausian karena berpura-pura tidak kompeten. Rumah itu tampaknya agak enggan membeli dengan 100 juta pada awalnya, itu tampaknya jumlah yang terlalu tinggi bagi mereka. Tapi sekarang, tampaknya para jenius Hausian sengaja mengambil sikap itu. Sudah menjadi kedok untuk menutupi kemampuan luar biasa mereka. Bahkan para jenius Jade Lake Sekte memiliki keraguan yang sama. Namun, sekte tersebut pernah bangga dengan keterampilan Pildaunnya, bahkan jika mereka memiliki kecurigaan, mereka tidak akan mengangkat mereka karena penghinaan, jika tidak ada yang lain. Selain itu, tidak ada dalam aturan tentang menggunakan sedikit tipu daya untuk menyembunyikan kemampuan seseorang. Kontes seperti ini sering melihat penerapan beberapa strategi. 3 pertanyaan terakhir ada di hadapan kita. Harap fokus pada apa yang akan aku katakan. Mereka akan menentukan peringkat akhir kamu. Baik tempat pertama dan ketiga ada di udara sekarang. Xi Jumin mengingatkan semua orang. Dia tidak benar-benar perlu, seluruh audiensnya menyadari apa yang dipertaruhkan. Semua orang ingin membawa pulang 3 pertanyaan terakhir, bahkan sebuah faksi dengan poin 0 bisa mendapatkan tempat ketiga jika semuanya benar. Meskipun hadiah itu hanya 100 juta batu roh langit, setidaknya itu berarti tidak akan ada kehilangan modal. Selain itu cukup terhormat untuk membawa perunggu di sini. Adapun tempat pertama dan kedua, bahkan faksi yang paling optimis pun tahu itu tidak mungkin secara numerik. Itu adalah pertarungan antara Hausian dan Sekte Danau Giok. Sekte itu agak aneh. Di antara ketiga sekte, ia memiliki rasio pria-wanita yang sempurna. Setiap murid laki-laki yang mengambilnya selalu ditemani oleh murid perempuan. Dengan demikian, ia kadang-kadang menjadi moniker Yin Yang Sek. Tentu saja, itu tidak berarti para muridnya diizinkan untuk berbaur dengan bebas. Untuk menjadi mitra Dao, siswa yang tertarik harus lulus uji coba yang ketat dari sekte serta memenuhi sejumlah kriteria. Selain itu, kompatibilitas semua jenis harus sesuai untuk mendapatkan persetujuan sekte. Standar-standarnya bahkan lebih ketat pada orang luar manapun. Hampir tidak mungkin untuk menjadi mitra Dao dari siapapun dari Sekte Danau Giok, baik pria atau wanita. Itu menjaga pegangan yang sangat kuat pada semua muridnya. Oleh karena itu, faksi yang paling menarik permusuhan di Eternal Divine Nation bukanlah Hausian, melainkan Sekte Danau Giok. Hausian tidak disukai semata-mata karena lemah. Hal seperti itu biasa terjadi pada manusia pada umumnya. Seseorang tidak akan mendapatkan rasa hormat tanpa kekuatan. Sekte Danau Giok, di sisi lain, tidak disukai karena itu sama sekali tidak masuk akal. Meskipun Xiao Ying penuh alasan untuk membenci Hausian, dia tetap menemukan sedikit kebuntuan. Bagaimana faksi lain melakukannya dengan sangat buruk? Mengapa keduanya berada di puncak grafik? Mengapa kekuatan lain tidak bisa memenangkan persaingan? Di antara faksi yang hadir hari ini, dia paling tidak menyukai Hausian, tapi dia benar-benar membenci Sekte Danau Giok. Dia merasa itu terlalu sombong. Hanya Hausiahu yang memiliki hak untuk bertindak seperti itu. Sekte tidak pantas mendapatkan apapun. Karena itu, dia punya alasan kuat untuk marah, setidaknya di matanya sendiri. Perjuangan menegangkan untuk penempatan terus berlanjut. Sekte itu siap untuk perkelahian. Keinginannya untuk mengambil yang pertama cukup kuat. Yang disebut jenius terkemuka, Pang Wei, memperingatkan Yan Zhenhuai dengan tatapan terselubung bahwa dia tidak ingin ada kompetisi untuk penghargaan itu. Yan Zhenhuai mengabaikan ancaman itu sepenuhnya. Hausian lebih rendah dari Sekte Danau Giok sampai tingkat tertentu, tetapi itu tidak berarti dia akan menyerah dalam situasi seperti ini. Itu adalah peluang emas bagi rumah untuk membuat namanya dikenal. Tidak ada alasan baginya untuk takut dungu oleh upaya intimidasi yang lemah. Dia tidak akan menyerahkan hadiah 600 juta untuk posisi pertama atau menyerahkan potensi kemuliaan yang diberikan ke rumahnya. King Sang, Brother Sao Yuan, Pang Wei dari Jade Lake baru saja memperingatkan kita untuk mencoba mengekang momentum kita. Aku pikir dia dan teman-temannya ingin kita menyerah. Jangan pedulikan dia, lakukan apapun yang kamu butuhkan untuk menang. Aku pribadi akan bertanggung jawab atas apapun yang terjadi kemudian. Petik 2. Yan King Sang sangat marah ketika mendengar. Apakah para bajingan itu mencoba menahan kita juga? Hausian belum menjadi musuh publik, kan? Mereka terlalu jauh. Petik 2. Jiang Chen tersenyum sedikit. Tenang, Saudara Yan, dia menasihati Yan King Sang.
Semakin mereka terlibat dalam perilaku semacam ini, semakin menakutkan mereka. Ini adalah kesempatan bagi kami. Petik 2. Tidak banyak waktu bagi mereka untuk berdiskusi, tetapi sikap Yan Zhenhui menentukan nada untuk tindakan mereka selanjutnya. Mereka akan memberikannya sepenuhnya. Sekarang Jiang Chen tahu apa yang dipikirkan oleh pemuda terkemuka dari House Yan, dia tidak perlu khawatir. Dia akan mengamankan kemenangan yang menentukan bagi House Yan di 3 final. House Yan membutuhkan kehormatan dari kemenangan ini untuk memperkuat statusnya. Jika rumah menjadi genting secara sosial, ia akan kesulitan untuk membuat jalannya di masyarakat yang kekal juga. Meskipun dia tidak terlalu menyukai rumah itu, dia harus berada di pihak House Yan demi Huang. Pertanyaan 18 adalah pertanyaan lain tentang resep pil. Kali ini, resep yang tidak lengkap disajikan untuk dibaca. Beberapa herbal roh tambahan hilang, dan para jenius seharusnya mencari tahu yang mana. Pertanyaan ini sebenarnya sangat sulit. Jika orang yang menjawab tidak terbiasa dengan resep itu dan berusaha untuk menemukan jawabannya sendiri, hampir sama sulitnya dengan naik ke langit. Tetapi bagi Jiang Chen, pertanyaan apapun yang terkait dengan resep pil adalah gratis untuknya. Dia mengindikasikan bahwa Yan Qingsang harus mengangkat tangannya tanpa ragu-ragu. Jenius menjadi lebih baik dan lebih baik dalam bekerja dengan Jiang Chen. Dia menurut dengan sangat cepat, tetapi Sekte Danau Giok telah menyamai kecepatannya kali ini. Pang Wei mengangkat tangannya hampir bersamaan. Sekarang ini adalah dilema yang sulit. Yang lain memandangi dua faksi yang berlomba dengan minat. Karena mereka tidak memiliki kesempatan untuk memenangkan tempat pertama, mereka merasa jauh lebih menyenangkan untuk menonton pertunjukan. Lebih dulu, dua faksi ini mengangkat tangan mereka pada saat yang sama. Bisakah kamu memunculkan ide untuk memutuskan siapa yang harus menjawab? Sebagai seorang senior, Zi Jumin merasa tidak nyaman untuk menunjukkan bias. Dia milik tanah suci abadi dan tidak memiliki favoritisme yang melekat pada salah satu faksi. Dia tidak ingin membuat keputusan yang akan membuat keduanya marah. Chapter 1673, Challenging Authority. Xiao Ying tidak ingin mengambil keputusan. Dia tidak menyukai keduanya. Satu dia benci, yang lain dia benci. Juga bukan pilihannya sebagai pemenang. Dia menggelengkan kepalanya setelah beberapa keraguan. Kamu yang harus memutuskan, guru. Melihat bahwa dia tidak memiliki pendapat, Zi Jumin mengangguk setelah jeda. Jika itu masalahnya, mereka berdua akan menuliskan jawaban mereka di atas kertas. Jika keduanya ternyata benar, mereka masing-masing akan mendapat 10 poin. Jika salah satu jawaban salah, kami akan mengurangi 10 poin dari yang salah. Petik 2. Xiao Ying menganggap solusi itu layak. Dia mengangguk. Seperti katamu, guru. Zi Jumin tersenyum tipis dan menoleh ke Duan Ziyuan, penasehat nasional Eternal Divine Nation. Bagaimana menurutmu, penasihat Duan? Duan Ziyuan sangat menghormati Zi Jumin. Dia tersenyum. Karena ini tentang pil Dao, Broter Ziju yang harus bertanggung jawab. Aku di sini hanya sebagai tamu. Tidak pantas bagi aku untuk campur tangan. Petik 2. Zi Jumin terkekeh. Penasihat Duan adalah tamu penting. Pendapat kamu sangat berarti. Petik 2. Haha, aku akan mendengarkan saudara Ziju. Penasihat itu senang bahwa Zi Jumin menghargai pendapatnya dan tentu saja tidak akan berdebat. Setelah membuat keputusan terakhir, Zi Jumin memberi mereka masing-masing sikat tinta dan selembar kertas. Mereka diminta untuk menuliskan jawaban yang benar secepat mungkin, memasukkan ramuan roh tambahan yang tepat untuk menyelesaikan resep. Jiang Chen mengambil kuas dan mulai menulis segera. Dia selesai dalam waktu singkat. Pang Wei juga cepat menuliskan jawabannya. Keduanya menyerahkan jawaban mereka pada waktu yang hampir bersamaan. Zi Jumin memeriksa Pang Wei pertama kali. Dia melirik sekilas dan kemudian membacanya lagi dengan cermat sebelum mengangguk sedikit. Kepuasannya terbukti. Ekspresi dan tindakannya membuat para jenius sekte ini tampak cerah. Mereka memandang jenius top mereka dengan gembira dan memberi selamat padanya. Bibir Pang Wei membentuk senyum percaya diri. Dia yakin dia telah menjawab dengan benar. Yang ingin dia ketahui adalah bagaimana pemuda dari House Yan itu melakukan. Jika dia memberikan jawaban yang salah, skor House Yan akan 40 poin dan sekte di 60. Dengan demikian kesenjangan semakin melebar. Sekte Danau Giok hanya perlu menjawab salah satu dari dua pertanyaan yang tersisa dengan benar untuk mengamankan kemenangan mereka. Pang Wei dengan tenang menatap Zi Jumin.
Dia memiliki kehadiran yang kuat dan keyakinan yang tidak tergesa-gesa dari seorang jenius top. Semakin dekat ke akhir kontes, semakin tangguh dia menjadi, dan semakin banyak potensi yang dia dapat memanfaatkan. Jiang Chen tidak memperhatikan kepercayaan diri ini. Tidak peduli seberapa bagus yang lainnya, dia tidak menimbulkan ancaman. Jiang Chen tidak pernah mengakui kekalahan siapapun dalam Pildao. Tidak sekarang, tidak selamanya. Dia bahkan lebih tenang daripada Pang Wei. Atau mungkin ketenangan Pang Wei sebagian merupakan suatu tindakan, sebuah front yang disiapkan oleh seorang jenius untuk dunia luar. Sedangkan ketenangan Jiang Chen datang dari dalam, dari lubuk hatinya. Hanya Jade Lake Sekte saja tidak cukup untuk membuatnya kehilangan ketenangannya. Zi Jumin menyingkirkan jawaban Pang Wei dan mengambil Jiang Chen. Dia mengerutkan kening ketika dia membuka selembar kertas. Reaksinya tidak luput dari pandangan siapapun. Anggota sekte menjadi gembira. Jelas ada yang salah dengan jawaban Hao Xian. Sementara itu, anggota Hao Xian membeku panik. Kegugupan Yan Qingsang sangat jelas. Zi Jumin membaca jawaban itu lagi, pandangan bingung menembus matanya. Sepertinya dia tidak yakin bagaimana dia harus menilai jawabannya. Pada akhirnya, dia menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, meletakkan selembar kertas Jiang Chen. Tatapannya menyapu kerumunan sebelum dia melirik Hao Xian dengan menyesal. Sekte Danau Giok mengambil pertanyaan ke-18. 10 poin untuk mereka. Jawaban Hao Xian salah. Menurut aturan, mereka akan dikurangi 10 poin. Petik 2. Sorakan Paro keluar dari meja Danau Giok. Di meja Hao Xian, semua orang selain Yan Jinan merosot kecewa. Yan Zhenhuai dan Yan Qingsang sangat terpengaruh. Terlalu banyak yang harus mereka ambil. Jiang Chen tampaknya telah mengantisipasi hasilnya. Bibirnya melengkung kesenyum geli saat dia berdiri dan menangkupkan tangannya. Tuan Ziju, bisakah yang rendah hati ini mengatakan sesuatu? Zi Jumin memandangnya, sedikit terkejut. Apa yang harus kamu katakan, anak muda? Jika kamu tidak setuju dengan penilaian aku, kamu harus mengajukan argumen yang meyakinkan. Kalau tidak, itu akan melanggar aturan. Petik 2. Jiang Chen tersenyum malas, matanya yang tenang tertuju pada Zi Jumin. Tuan Ziju, aku punya beberapa pertanyaan tentang penilaian kamu. Menurut pendapat aku, tidak ada resep yang lebih baik daripada resep yang aku berikan. Aku tidak mengerti mengapa kamu memilih jawaban yang berbeda dari jawaban aku. Petik 2. Zi Jumin terkejut. Semua orang di ruangan itu sama-sama terpana. Apakah pemuda ini dari Hao Xian, yang memiliki nama keluarga berbeda, kehilangan akal sehatnya? Tidak seorang pun di Eternal Divine Nation yang berani mempertanyakan penilaian Zi Jumin. Khususnya dalam bidang Pildao, ia dianggap sebagai otoritas yang tegas. Keberanian pria muda itu mengagumkan dan absurd. Pang Wei mendengus dan berkata dengan dingin, siapa kamu? Apa peran yang kamu mainkan di Hao Xian? Kamu tidak berada di tempat untuk mempertanyakan Master Ziju. Petik 2. Dia jelas tersinggung oleh reaksi Jiang Chen. Dia juga percaya diri dalam jawabannya dan secara alami kesal ketika disarankan bahwa jawabannya bukan yang terbaik. Jiang Chen memberinya senyum tipis. Aku kebetulan memenuhi syarat untuk mempertanyakan jawaban ini. Kenapa kamu sangat marah? Apakah kamu memiliki hati nurani yang bersalah? Petik 2. Hati nurani yang bersalah. Aku, Pang Wei tertawa. Kamu gila. Apakah ini cara kamu mencoba membuat nama untuk diri sendiri? Apakah kamu tidak melihat betapa menyedihkan metodenya? Petik 2. Jiang Chen tidak meliriknya. Pria ini tidak pantas mendapatkan perhatiannya. Sebaliknya, dia menoleh ke Zi Jumin sambil tersenyum. Kamu akan menjadi hakim terakhir, Tuan Ziju, tapi izinkan aku mengatakan sesuatu. Untuk membuat meraj introspection pill, ramuan roh terbaik untuk menyelesaikan resep adalah rumput Silver Stripe. Rumput Greenhorn dan rumput semangat ilusi peringkat lebih rendah. Keduanya adalah pilihan yang layak juga, tetapi bukan yang terbaik. Jiang Chen menjelaskan dengan fasih, mengabaikan tatapan aneh yang menghalanginya dan ekspresi Zi Jumin yang berubah. Zi Jumin harus pulih dari keterkejutannya sebelum menarik napas panjang dan bertanya, bisakah kamu menjelaskan mengapa kamu menganggap Silver Stripe Grass sebagai pilihan terbaik? Dia merasa seolah-olah karpet telah ditarik keluar dari bawah kakinya. Pang Wei telah menjawab dengan Illusory Spirit Grass, yang dia sendiri anggap sebagai pilihan terbaik juga. Itu juga satu-satunya jawaban yang benar yang disetujui seluruh komunitas Dao Pil di Pulau Myriad Abyss. Apakah ada begitu banyak alternatif yang bekerja lebih baik?
Mengapa tidak ada seorang pun di Pulau Myriad Abyss yang pernah mengemukakan kemungkinan itu? Dia tidak bisa menentukan apakah dia harus percaya pada Jiang Chen. Debat teoretis tidak ada artinya. Aku akan memberi kamu faktanya. Jika rumput Silver Stripe digunakan untuk memperbaiki Mirage Introspection Pil, tingkat keberhasilan dijamin melebihi 90%, dan kemungkinan untuk menghasilkan pil peringkat tertinggi lebih tinggi. Sedangkan untuk Illusory Spirit Grass atau Greenhorn Grass, tingkat keberhasilannya paling banyak 60%, sedangkan kemungkinan menghasilkan pil peringkat tertinggi hanya 10%. Tuan Ziju setuju dengan setidaknya yang terakhir, benar. Petik 2. Kamu mengatakan bahwa tingkat keberhasilan menggunakan rumput Silver Stripe lebih dari 90%. Bagaimana dengan peluang untuk pil peringkat tertinggi? Petik 2. 30 hingga 50%. Asalkan penyuling pil berada pada level yang sama, Silver Stripe Grass terikat untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Tidak ada keraguan tentang itu. Petik 2. Apakah kamu yakin? 100%? Jiang Chen menanggapi dengan tegas. Pang Wei mendengus. Kamu bisa berbohong semau kamu. Tingkat keberhasilan tidak akan lebih tinggi hanya karena kamu mengatakannya. Kamu menghina Tuan Ziju dan menantang otoritas Tanah Suci Abadi. Petik 2. Jiang Chen tertawa mengejek. Itu adalah upaya kikuk meletakkan kata-kata di mulutku. Pernahkah kamu lupa bahwa Sekte Danau Giok adalah salah satu faksi terbesar di Eternal Divine Nation, dan bahwa kamu adalah orang yang dianggap jenius terbaik di sekte kamu? Kepicikanmu mengecewakanku. Aku menghormati otoritas, tetapi aku lebih menghargai kebenaran. Petik 2. Menghormati otoritas, tetapi lebih menghargai kebenaran. Banyak yang terpesona dan setelah refleksi lebih lanjut, merasa bahwa kata-katanya sangat masuk akal. Setelah beberapa saat berpikir mendalam, Zijumin menoleh ke Duan Ziyuan. Ini adalah dilema yang sulit, penasihat Duan. Menurut kamu apa yang harus kita lakukan? Petik 1. Kamu adalah otoritas Pil Dao, Brother Ziju. Kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Petik 2. Zijumin menghela nafas. Jika aku membuat penilaian tanpa dasar, aku khawatir dua talenta muda kita akan merasa terhina dan pahit. Pengalaman adalah guru terbaik. Biarkan mereka memperbaiki pil di sini dan sekarang. Petik 2. Deklarasi itu mengejutkan massa. Dua peserta akan menyuling pil sekarang. Menarik sekali. Karena tidak ada kesepakatan, mereka sekarang diberi kesempatan untuk membuktikan diri dalam praktik. Pang Wei tidak senang. Rumput semangat ilusi diterima sebagai pilihan terbaik, Tuan Ziju. Pria ini menolak kebijaksanaan konvensional dan mempertanyakan otoritas. Dia menyesatkan yang lain. Aku percaya tidak perlu bagi kita untuk membuang waktu untuk membuktikan teorinya. Tidak setiap perselisihan sepadan dengan waktu. Petik 2. Dia telah mengumumkan pemenang babak ini. Itu akan menamparkan wajahnya jika hasilnya diubah. Selain itu, dia tidak berpikir bahwa akan ada pilihan yang lebih baik daripada Illusory Spirit Grass. Konvensi tersebut telah ditetapkan melalui beberapa generasi praktik. Itu adalah satu jawaban sejati di Pulau Myriad Abyss. Sangat menggelikan bahwa pemuda ini berani mengatakan ini bukan pilihan terbaik. Chapter 1674, A Contest of Practical Application. Reaksi Pang Wei membuat Zijumin kesal. Sebagai otoritas dari Tanah Suci Abadi, dia adalah orang yang membuat aturan untuk kontes dan berhak untuk membuat panggilan penilaian yang menurutnya cocok. Sebagai seorang jenius muda, Pang Wei harus mendengarkan daripada menanyainya. Pil Dao tidak pernah berhenti maju, katanya tanpa komitmen. Kebenaran tidak konstan. Jika kamu dapat membuktikan melalui latihan bahwa rumput semangat ilusi adalah pilihan terbaik, kemenangan kamu tidak akan perlu dipertanyakan lagi. Itu juga akan sejalan dengan tujuan kontes. Kamu adalah tuan rumah dan bintang hari ini, Yinger. Apa yang kamu katakan? Meskipun Xiao Ying tidak menyukai salah satu dari kedua faksi, dia sangat kesal dengan Pang Wei karena kesombongannya. Bahwa dia berani mempertanyakan keputusan Zijumin sangat mengecewakan. Zijumin adalah tuannya, penyelenggara kontes Pil Dao dan pembuat peraturan. Beraninya Pang Wei tidak mengerti situasinya. Kamu yang membuat peraturan, guru. Kamu memiliki keputusan akhir. Dia tidak pernah bermaksud berbicara untuk Hao Xian, dan dia tidak. Dia hanya ingin mengetuk Pang Wei. Pang Wei menatapnya, lalu pada ekspresi serius Zijumin. Pil Dao Master sepertinya tidak cenderung berubah pikiran. Dengan desahan lembut, Pang Wei menangkupkan tangannya ke Zijumin. Maafkan aku karena kehilangan ketenangan, Tuan Ziju. Kamu benar,
Kita akan sampai pada kebenaran melalui aplikasi praktis. Aku akan mengekspos pria ini karena badut jingkrak dia. Petik 2. Dia tidak berani mengarahkan frustrasinya pada Zi Jumin. Sebaliknya, dia mengalihkan fokus kemarahannya ke Jiang Chen. Tidak banyak yang bisa dia lakukan di depan mata orang banyak. Niat membunuh meledak di matanya. Lebih baik kamu bersikap sendiri, bocah. Jika aku tahu bahwa kamu telah membuang-buang waktu dengan sengaja, kamu akan mendapatkan apa yang pantas kamu dapatkan. Petik 2. Jiang Chen mendengus diam-diam. Dia bosan dengan ancaman hafalan seperti itu. Anehnya, Yan Zhenhuai yang mengejek kembali. Siapa yang kamu coba intimidasi? Pang Wei. Sebagai jenius terbaik Haoxian, Yan Zhenhuai berkewajiban melindungi kepentingan keluarga. Jiang Chen berjuang demi rumah. Dia akan lalai jika dia tidak mengambil sikap mendukung. Selain itu, dia tidak takut pada Pang Wei. Kerumunan tumbuh bersemangat untuk melihat dua jenius saling berhadapan. Mereka menyaksikan dengan penuh perhatian, berharap mereka berdua akan berkelahi habis-habisan. Tidak realistis mengharapkan perkelahian pecah di sini. Namun begitu mereka berdua meninggalkan tempat itu, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Pang Wei mencibir dan melempar Yan Zhenhuai dengan pandangan menghina. Awasi dirimu, Yan Zhenhuai. Kamu orang-orang dari Haoxian dipersilakan untuk datang bersama aku. Aku akan membawa kamu semua pada diri aku sendiri. Petik 2. Jiang Chen turun tangan sebelum Yan Zhenhuai bisa merespons. Berdebat dengan orang-orang kecil seperti dia hanya membawa kita ke levelnya, Brother Zhenhuai. Biarkan aku memberinya pelajaran melalui Pildao. Petik 2. Itu bukan comeback yang keras, tapi itu cukup untuk membuat Pang Wei terdiam. Dia membuka mulut untuk mengatakan sesuatu, tetapi tidak ada yang keluar. Yan Qingsang tertawa terbahak-bahak. Itu katarsis hanya untuk melihat wajah Pang Wei menjadi merah karena marah. Pang Wei melotot menatap Jiang Chen. Dia sudah membayangkan bagaimana lawannya sebagai orang mati. Itu sama sekali tidak mengganggu sasarannya. Jiang Chen mengangkat bahu. Pang, apakah kamu terlalu takut untuk menerima tantangan? Baiklah, cukup dengan pertengkaran, potong Zi Jumin. Semua bahan telah disiapkan. Kamu telah diberikan materi yang sama kecuali untuk rumput semangat ilusi dan rumput silver stripe. Kuali yang akan kamu gunakan juga sama. Kamu bisa memeriksanya sendiri. Petik 2. Jiang Chen dengan cepat memeriksa materi untuk memastikan tidak ada yang terganggu. Kuali itu sangat penting untuk diteliti. Jika kuali itu rusak, mustahil baginya untuk menang. Dia mengirimkan beberapa lidah api untuk memanaskan kuali. Begitu dia yakin itu berfungsi normal, dia meletakkannya, menunggu Zi Jumin memberi sinyal untuk memulai. Senior mengangguk. Baiklah, kamu bisa mulai. Ingat, kamu hanya memiliki 2 jam, yaitu waktu yang dibutuhkan bagi kamu untuk memperbaiki kuali Mirage Introspection Pills. Petik 2. Jiang Chen mulai tanpa ragu-ragu. Panaskan kuali, bangun api, tambahkan bahan. Baginya, memurnikan pil semudah makan dan tidur. Selain itu, pil khusus ini tidak terlalu sulit dibuat. Dia tidak menggunakan trik khusus apapun. Sebagai gantinya, ia melakukan segalanya berdasarkan buku itu. Bahkan dengan metode yang sama, orang yang berbeda akan menghasilkan hasil yang berbeda pula. Cara Jiang Chen bukanlah sesuatu yang istimewa, tetapi ia melakukan segalanya dengan mudah. Meskipun dia sengaja menyembunyikan kemampuannya yang sebenarnya, kinerja menarik perhatian Zi Jumin. Pria muda ini memiliki dasar yang kuat dalam Pildao. Tidak semua orang di usianya dapat memiliki keterampilan berlatih seperti itu. Dia harus berusaha keras untuk mencapai tingkat kecanggihan ini. Jiang Chen fokus pada apa-apa selain tugas di tangan ketika dia sedang memperbaiki pil. Dia mengabaikan pandangan semua orang dan bekerja selangkah demi selangkah dengan caranya sendiri. Zi Jumin mengalihkan fokusnya antara Jiang Chen dan Pang Wei. Namun, sebagian besar waktu, dia menatap Jiang Chen. Tidak ada kejutan yang akan datang dari Pang Wei. Semua orang di Myriad Abyss Island memurnikan Mirage Introspection Pill yang sama dengan Illusory Spirit Grass yang sama dan metode yang sama. Rumput Silver Stripe adalah satu-satunya faktor baru yang menarik. Apa langkah-langkah yang perlu? Kapan itu harus ditambahkan? Bagaimana seharusnya suhu dikontrol? Setiap detail sangat penting. Sering kali ditentukan apakah pil akan disuling dengan sukses. Jiang Chen tidak memperhatikan bahwa Zi Jumin mempelajari tekniknya dengan mengamatinya. Metode ini tidak ada yang istimewa, jadi dia tidak peduli sama sekali jika seseorang mencuri teknik darinya.
Setelah sekitar 30 menit, Jiang Chen menyelesaikan kombinasi awal dari semua bahan. Sekarang saatnya untuk memperbaiki pil, tahap yang paling penting. Kualitas eksekusi selama tahap ini akan menentukan tingkat keberhasilan. Jika semuanya dieksekusi dengan sempurna, kemungkinan menghasilkan pil peringkat tertinggi juga akan jauh lebih tinggi. Dia fokus sepenuhnya pada mengendalikan kuali dan pil introspeksi meraj di dalam. 1, 2, 3, pil itu tembus cahaya dan menarik bagi mereka seperti buah lengkeng. Mereka berbaring di dalam kuali seperti embrio di dalam tubuh ibu. Dia mengarahkan matanya ke bagian dalam kuali, merasakan pil mereda dalam bentuknya. Hatinya tetap setenang air. Setelah 3/4 jam, kualinya mulai bersenandung, suatu tanda keberhasilan. Dia tersenyum senang dan perlahan-lahan menurunkan intensitas api, membiarkan kuali menjadi dingin. Gemuruh tumpul datang dari dalam. Api padam pada saat berikutnya. Proses pemurnian telah berakhir. Dengan kuali sekarang tenang, dia menamparkan meja dengan ringan, membuat tutup kuali melompat ke udara. Pil yang menyerupai potongan batu giok putih terbang keluar dari kuali satu persatu. Penyempurnaan itu sukses. Setiap pil transparan berbentuk seperti hati. Mereka menawan dan menarik. Pil jatuh ke piring batu giok seperti kelereng, membuat bunyi gemerincing yang menyenangkan. Semua orang berbalik ke arah suara dan menghitung pil. Zijumin membelalakan matanya sedikit untuk melihat bahwa 13 pil berasal dari kuali Jiang Chen. Setiap pil berbentuk sempurna dan memiliki kilau yang indah. Jelas bahwa pil-pil tersebut memiliki peringkat tertinggi. Bahkan kritik yang paling sulit sekalipun tidak akan dapat menemukan kekurangan apapun. Segala sesuatu tentang pil itu sempurna. Zijumin terombang-ambing. Dia melirik Jiang Chen dengan tajam, hatinya dipenuhi kejutan. Dia sekarang 90% yakin bahwa rumput Silver Stripe bekerja lebih baik daripada rumput semangat ilusi. Bahkan jika dia memperbaiki pil itu sendiri, dia bisa menghasilkan paling banyak 10 hingga 12 pil ke kuali. Jiang Chen menghasilkan 13 sekaligus. Jika dia hanya melebihi harapan dalam jumlah pil, tidak akan ada yang membanggakan. Tetapi ke-13 pil itu semuanya memiliki pangkat tertinggi. Itu menunjukkan kemampuannya yang luar biasa. Pang Wei telah melanjutkan ke akhir proses pemurnian juga. Kualinya bersenandung rendah. Namun, suara yang keluar dari kuali adalah indikasi yang cukup jelas bahwa hasilnya tidak sebagus itu. Pil-pilnya segera habis. Ada 9 dari mereka, yang tidak buruk, namun, pil yang diproduksinya jelas lebih rendah dari Jiang Chen dalam semua aspek termasuk ukuran dan warna. Perbandingan itu najis. Tidak ada yang bisa mengatakan bahwa Pang Wei tidak melakukannya dengan baik. Tetapi ia tidak bisa menyaingi Jiang Chen dengan pil Dao dengan cara apapun. Kerumunan menyaksikan dengan kagum. Pemenangnya jelas. Kontras antara pil itu sangat mencolok. Bahkan yang terbaik dari 9 pil Pang Wei tidak dapat menyaingi Jiang Chen yang paling cacat. Zijumin bahkan tidak harus mengumumkan hasilnya. Semua orang bisa melihat dengan mata kepala sendiri siapa pemenangnya. Chapter 1675, A Lock on the Championship. Tapi, Zijumin tidak akan begitu ceroboh. Dia mengambil pil dari keduanya dan memeriksanya berulang-ulang sebelum menghela nafas panjang. Kegagalan Pang Wei bukan semata-mata miliknya sendiri, tetapi Myriad Abyss Island secara keseluruhan. Pemahaman umum pil meraj introspection telah cacat. Namun, bukannya kecewa, Zijumin sangat bersemangat. Kebenaran itu ditemukan dalam eksperimen benar-benar benar. Haha. Aku tidak berharap pertarungan pil Dao hari ini menghasilkan hasil yang tidak terduga. Kamu telah memberi aku pelajaran, Cao Yuan. Siapa yang akan berpikir bahwa meraj introspection pil akan memiliki kemungkinan yang luar biasa, jadi Illusory Spirit Grace bukanlah pilihan terbaik untuk itu. Kamu telah melakukan bantuan besar untuk dunia pil Dao pada umumnya. Ini adalah perbuatan baik. Petik 2. Tidak sama sekali, Tuan Ziju. Jiang Chen tersenyum. Aku tidak pantas mendapatkan pujian setinggi itu. Tidak ada hal lain yang perlu dikatakan saat ini. Pang Wei yang tidak pernah ganas beberapa saat yang lalu sekarang terkulai. Semua penghinaan arogannya telah hilang. Dia dikejutkan oleh hasil yang tak terduga. Tidak ada apapun di sini yang berjalan sesuai dengan pemahamannya. Pada saat itulah Yan Zhenhuai tiba-tiba bertepuk tangan ringan sambil tertawa. Saudara Cao Yuan, kamu benar sekali. Tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata dalam suatu argumen. Kamu tentu memberi pelajaran pada seseorang tentang pil Dao,
dan aku yakin dia akan bersikap lebih baik mulai sekarang. Petik 2. Itu seperti yang dikatakan Yan Zhenhuai. Pang Wei membatuk ketakutan, mengatakan apa-apa lagi pada saat ini hanya akan meninggalkan kesempatan bagi orang lain untuk menyerangnya dengan dia ingin menyelam ke dalam celah di tanah. Sepertinya pertanyaan 18 harus diselamatkan, Zi Jumin menilai. Namun, jawaban Pang Wei tidak sepenuhnya salah. Hanya saja Hao Xian melampaui miliknya. 10 poin akan jatuh ke Hao Xian sebagai gantinya, tetapi Sekte Danau Giok tidak akan dikurangkan dari poin apapun untuk pertanyaan itu. Petik 2. Jiang Chen tidak punya masalah dengan keputusan ini. Bahkan, dia akan baik-baik saja jika Zi Jumin memberi kedua belah pihak poin untuk pertanyaan itu. Ada 2 pertanyaan lagi di mana dia memiliki keyakinan bahwa dia akan mengalahkan lawannya. Pang Wei membeku saat deklarasi Zi Jumin. Mulutnya bergerak sedikit, tetapi tidak ada yang keluar. Dia terlalu malu untuk berdebat lebih lanjut. Jade Leixek secara kolektif sedikit kesal dan tidak puas dengan hasil ini. Namun, sebagian besar permusuhan mereka pergi ke rumah Yan. Meskipun Hao Xian tidak berada di sebagian besar faksi-faksi lain yang baik, sulit untuk berkomentar tentang pertanyaan yang dimenangkan dengan keterampilan mentah. Namun, agak aneh bahwa rumah itu sampai pada titik ini sejak awal. Sejak kapan Pildao Hao Xian meningkat banyak? Pembalikan yang luar biasa ini membuat semua orang di sisi Hao Xian senang. Yan Qingsang sangat bersemangat, memberi isyarat dan melambai dengan liar. Jiang Chen kembali ke kursinya dengan dingin, seolah-olah dia tidak melakukan apa-apa. Ketenangannya sedikit mempermalukan Yan Qingsang. Dengan pertanyaan terakhir, Hao Xian telah melampaui Sekte Danau Giok di peringkat. Itu di 60 poin. Sekte menempati posisi kedua, dengan 50 poin. Total poin faksi lain tetap sama seperti sebelumnya. Hanya 2 pertanyaan yang tersisa. Kontes memanas ke tahap yang paling intens. Segalanya menjadi lebih jelas sekarang, jika Sekte Danau Giok tidak bisa menjawab pertanyaan berikutnya. Tetapi Hao Xian bisa, tempat pertama akan diputuskan sebelumnya. Dengan demikian, kedua belah pihak dengan sungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk masalah yang akan datang. Ini akan menjadi titik penentu dalam pertandingan. Pertempuran untuk tempat ketiga dibasahi oleh ketegangan untuk yang pertama. Semua mata tertuju pada 2 faksi yang bersaing untuk menang. Zi Jumin juga merupakan titik fokus utama. Bagaimanapun, dia adalah penguasa pertanyaan. Pertanyaan 19 adalah tentang pengetahuan herbal roh. Ini adalah pertanyaan kuno yang aku temui dalam perjalanan aku ke luar negeri. Aku sudah mempelajarinya untuk waktu yang lama dan akhirnya menemukan beberapa pengetahuan tentang hal itu. Tolong dengarkan dengan baik. Jiang Chen mengangguk pada dirinya sendiri ketika dia selesai mendengarkan pertanyaan. Pertanyaan ini memang luar biasa. Itu agak esoteris dan kompleks. Zi Jumin tidak menjelaskan setiap detail pertanyaan. Sepotong kecil sudah cukup untuk tujuannya, para jenius yang lebih muda menganggapnya lebih dari cukup sulit. Ini adalah pertanyaan tentang siklus 5 elemen di antara herbal roh. Bagaimana seharusnya 5 ramuan roh diatur untuk menciptakan siklus yang menguntungkan sehingga mereka semua dapat tumbuh lebih cepat dengan pengaruh rekan-rekan mereka. Ia bertanya tentang teka-teki kuno yang dipelajari Jiang Chen dalam kehidupan sebelumnya. Tingkat penelitiannya beberapa kali lebih dalam dari ruang lingkup pertanyaan Zi Jumin. Dengan demikian, dia sudah memiliki jawaban sementara Sekte Danau Giok masih bingung tentang hal itu. Dia tersenyum, memberi isyarat kepada Yan Qingsang untuk menjawab. Yan Qingsang mengangkat tangannya dengan mudah. Sekte itu terdemoralisasi secara seragam oleh gerakan itu. Jelas mereka membentuk semacam refleks emosional dengan Yan Qingsang mengangkat tangannya. Setiap kali dia melakukannya, berita buruk bagi mereka mengikuti. Jiang Chen berdiri untuk menjawab pertanyaan sekali lagi tanpa syarat. Jawabannya mengejutkan Zi Jumin sekali lagi. Pertanyaannya tidak terlalu rumit, tetapi pemuda bernama Cao Yuan memberikan jawaban yang jauh dari luasnya. Bahkan, kebijaksanaannya memberinya beberapa kilasan inspirasi. Dia akhirnya menyadari bahwa pemuda ini mungkin adalah dalang sebenarnya di balik kinerja Hao Xian yang tidak masuk akal. Ketika Zi Jumin mengumumkan hasilnya, para jenius sekte lumpuh menjadi kapitulasi. Mereka menggantung kepala mereka seperti ayam jantan yang kalah. Setelah mempertanyakan 19, Hao Xian memiliki 70 poin. Danau Jade Sekte hanya memiliki 50 dan telah dipaksa ke tempat kedua. Tempat ketiga belum diputuskan. Namun, karena Rumah Yan dan Sekte Danau Giok tidak perlu menjawab pertanyaan ke-20.
Zijumin menurunkan kesulitannya sehingga faksi lain mungkin memiliki kesempatan untuk bersaing. House Feng menempati posisi ketiga pada akhirnya, membawa dekat dengan kompetisi Pildao yang panjang. Sebagai kuda hitam terbesar, House Yan memenangkan tempat pertama dalam tampilan kecakapan yang hampir tidak bisa dipahami. Meskipun Jade Lake Sekte telah disukai untuk menang, itu hanya bisa terlihat ketika kehormatan itu diambil dari jari-jarinya dan diberikan kepada yang lain. Zijumin menghela nafas. Aku senang dan khawatir tentang hasil kompetisi ini. Aku dapat melihat bahwa banyak faksi yang lemah tentang Pildao sebagai suatu disiplin. Namun, ada beberapa kejutan yang menyenangkan juga. Jade Lake Sekte selalu tabah dalam mengejar Pildao, dan House Yan telah menjadi penemuan yang luar biasa hari ini. Aku belum pernah melihat pertunjukan yang menakjubkan seperti ini dalam waktu yang lama. Atau seorang pria muda yang menjanjikan, jujur. Petik 2. Jiang Chen menggelengkan kepalanya. Dia bisa melihat bahwa Zijumin adalah seorang pria sentimental tanpa banyak tipu muslihat baginya. Tapi kata-katanya itu terlalu berlebihan, atau mungkin dia benar-benar hanya ingin memuji generasi muda House Yan. Mengingat keadaan saat ini, jumlah musuh yang dibuat House Yan hari ini berbanding lurus dengan gravitasi pujian Zijumin. Yinger, apakah kamu ingin mengatakan beberapa kata? Itu adalah pesta ulang tahun Xiao Ying, jadi Zijumin tunduk pada bintang acara tersebut. Tidak apa-apa, Guru. Xiao Ying agak kesal. Dia tidak ingin House Yan atau Jade Lake Sekte menang. Zijumin tidak tahu tentang biasnya. Dia mengumumkan hasilnya setelah sedikit tersenyum. Berat 600 juta batu roh itu berat di tangan House Yan. Yan Zhenhuai lebih tertutup tentang hal itu, tetapi Yan Qingshan tidak berusaha menyembunyikan kegembiraannya. Yan Jinan hijau karena iri. Dia merasa sulit untuk menerimanya bahkan sekarang. Kenapa Yan Qingshan tiba-tiba memonopoli semua perhatian? Pemuda lain yang sedikit lebih rendah darinya dalam segala hal telah melampaui dirinya dalam lebih dari satu cara. Bahkan, Yan Qingshan ada beberapa langkah di depan sekarang. Secara psikologis, Yan Jinan tidak bisa menerima ini. Sekarang setelah kontes Pildao selesai, inisiatif di pesta kembali ke tangan House Xiao. Sebagai pengamat, Jiang Chen menyaksikan pertunjukan demi pertunjukan diperlihatkan untuk menghormati mereka. Masing-masing dari mereka memiliki tujuan yang sama, untuk meningkatkan keberadaan Xiao Ying. Dia diberi banyak kesempatan untuk pamer. Di akhir perjamuan, dia menjadi cukup akrab dengan para jenius yang hadir, sehingga mencapai tujuan awalnya dengan sempurna. Dia tidak begitu tertarik dengan anak-anak muda House yang lainnya, tapi anehnya dia sopan kepada Jiang Chen. Dia mengundangnya beberapa kali untuk duduk bersamanya di meja tuan rumah. Jiang Chen tidak menyukai tipuannya. Dia menggunakan kebutuhannya untuk menemani saudaranya sebagai alasan untuk menolak banyak pertanyaan. Upaya Xiao Ying dalam bersosialisasi jarang gagal, tetapi ketidakmampuannya untuk memenangkan pemenang kontes Pildao adalah pengecualian. Ini membuatnya agak tidak puas. Apa alasan untuk harga dirinya? Aku hanya ingin menguji apakah mungkin untuk mencuri dia dari House Yan. Jika dia begitu keras kepala tentang hal itu, dia bisa tinggal di sana untuk tersedak dan mati. Kebencian dan ketidakpuasan memenuhi hatinya.